Oke, Auto Exer. Kali ini gue mau nge-review ini Santa Fe generasi terbaru ya, yang generasi 5, MX-5. Ini yang trim Santa Fe Calligraphy Hybrid. Jadi kita mulai aja. Ini lampunya sudah LED. Ini front grillnya. Nah, front grillnya tuh kelihatannya ada grillnya, tapi ternyata ini enggak, ini palsu. Yang ada tuh cuma di sini aja nih. Ada di sini, di sini, di sini yang bolong. Sisanya itu palsu, cuman plastik. Nah, ini aktif air dam. Jadi kalau dia butuh udara dia buka, kalau enggak dia akan tutup. Nah, kalau yang di bawah ini beneran grillnya. Nah, kurang lebih gitu. Sensornya dia ada 8. Lumayan komplit nih sensornya. Di kiri sini ada 2, di kiri ada 1. Di sini lagi ada depan. Lalu ini untuk kamera 360. Terusnya ini ada sensor lagi. Ini sensor lagi. Dan sebelum lupa, ini ada sensor di depan nih. Sini dan sini ya. Oke, kita mulai ke samping aja. Untuk 360, dia ada di ujung luar dari kaca spion. Jadi jeleknya dia kalau pas dilipat, jadi berantakan 360-nya. Jadi harus buka baru full komplit. Nah, ini dari samping, dia seperti floating roof karena semuanya hitam. Ini kelihatannya plastik tapi sebenarnya ini kaca. Ini yang unik, ada pegangan, bisa dikunci, buat pegangan tangan biar bisa nginjek ban untuk naik ke atas kalau yang mau memasang roof box atau roof back gitu ya. Ini satu juga, dia udah model Eropa. Jadi cara buka fuel tanknya itu kagak lagi ada tuas di dalam kabin, tapi dia ngikutin dengan kunci pintu. Kalau pintunya door locknya dibuka, dia akan terbuka sendiri. Oke, untuk ban dia pakai yang 20 inci. Kalau yang Calligraphy 1 inci lebih kecil dibanding yang Prime. Ukuran bannya dia berapa nih? 255 45 ring 20. Dia pakai Kumho Exta. Oke. Nah, untuk di samping ini sensor belakangnya. Di sini 1. Di sini 1 lagi. 1 lagi. Nah, sama ya. Di sini, dan di sini. Ini untuk kamera 360 yang di belakangnya. Nah, ini tampak belakangnya, yang ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi gue sendiri suka. Karena fungsional. Ini kelihatannya nggak pakai wiper, tapi wipernya sebenarnya ada ngumpet di belakang di dalam sini nih. Ini wipernya ya. Oke, sekarang kita coba buka. Dia udah pakai electric tailgate. Nah, seperti itu. Nah, yang bagusnya dia sama seperti Hyundai yang lain ya. Kalau ini ketinggian misalnya, ini saya bisa ya, masih bisa. Tapi kalau ketinggian, ini bisa diatur. Caranya turunin manual sampai misalnya segini yang kita mau. Kita tahan sampai bunyi. Nah, dia akan set seperti ini aja. Contoh kita coba ya, tutup. Nah, sekarang kalau kita buka lagi. Nah, kurang lebih gitu. Oke, sekarang saya mumpung udah buka belakang ya, saya langsung belakang aja. Jadi, untuk yang hybrid, itu baterainya nggak di depan. Baterainya itu di belakang. Nah, ini kalau kita buka, ini isinya adalah baterai. Bukan baterai hybridnya, tapi ini baterai aki. Baterai aki di belakang. Jadi, ini cukup makan tempat. Sayangnya, jadi ini kayak contoh emergency first aid kitnya sama segitiga pengaman segala macam, ini nggak muat karena di sininya nggak ada tempat. Udah full. Ini jaringnya. Nah, ini jaring nih. Kalau ini saya belum buka ya, tapi ini jaring yang bisa dikaitkan di sini dan di sini. Ada, dia kayak segi 4 gitu ya jaring ya. Saya belum bukain sebenarnya. Jadi buat ini ada, tapi kalau buat yang ini udah nggak ada, udah full. Ini dongkraknya ada di sini, baterai di sini full. Nah, yang jeleknya dengan kondisi aki di belakang, ini nih kalau diperhatiin ini nih, ini ada tempat penyimpanan tonneau cover. Jadi tonneau cover itu untuk nutupin yang ini nih. Kalau kita bangkai mau dilipat, kita coba dilipat ya. Jadi ini dilipatnya di belakang masih manual, belum listrik. Yang listrik itu yang second row-nya aja, yang left dan right gitu ya. Cuman yang sebelah kanan ada
bangku child seats. Oh ya, ini udah Isofix, ada 5 poin. Depan 1, 2, 3, 4, 5. Komplit dengan tethernya. Dia cukup komplit dan safety-nya ya, karena tethernya semua ada di masing-masing bangku. That's good. Ini masih manual. Nah, seperti itu. Gampang sih, nggak susah. Nggak terlalu banyak tenaga. Nah, lay flat. Kalau masih kurang, ini udah cukup gede ya. Yang disuka dari Santa Fe itu, yang bikin pantatnya jadi boxy adalah karena dia ngejar fungsionalnya. Jadi ini gede banget nih. Dari sini ke sini tuh gede banget. 1,20 meter mungkin lebarnya ini. Dan dalamnya luas. Ini kita bisa cuman yang sebelah kirinya aja. Nah, bangku depan akan maju untuk mengimbangi. Lalu baru ini turun. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau full ya, ini bisa flat semuanya rata, jadi muatnya banyak. Makanya ada yang kalau mau bisa masuk kasur kecil di sini buat camping juga bisa. Oke, kita coba balik lagi. Balik keluar lagi. Nah, ya kan? Nah, kali ini saya akan coba untuk pasang tonneau covernya ya, biar pada tahu tonneau cover tuh yang seperti apa. Oke, masih buka dulu. Nah, ini yang bikin agak ribet sebenarnya, karena tonneau covernya ini tonneau covernya kalau mau lihat tuh ya, ini jadi tidak bisa saya bawa kemana-mana, jadi harus sesuai dengan rencana dari awal. Kalau dari awalnya udah mau pakai tonneau cover ya pakai, kalau enggak ya nggak bisa. Bisa taruh sini dulu ya, biar saya pasang dulu tonneau covernya. Ini agak ribet karena dia pakai spring di sininya. Nah, inilah tonneau covernya. Jadi dia pakai spring loaded di sini dan di sini. Ini kalau udah kayak gini ditarik, bisa tarik, lalu ditempelkan di sini. Nah, seperti inilah kurang lebih tonneau covernya. Jadi kalau bawa barang banyak, bawa koper segala macam, nggak mau kelihatan dari luar, ini bisa dipakai, jadi lebih nggak kelihatan lah gitu. Cuman jeleknya karena, again, ini ada aki baterainya, jadi ini tonneau cover tidak bisa disimpan. Jadi cuma dari awal udah tahu, mau pakai tonneau cover, berarti bangku ketiga tidak dapat dipakai, gitu ya. Nah, seperti inilah. Sekarang saya copotin lagi ya, saya akan copotin lagi. Saya akan taruh tengah aja biar nggak terlalu mengganggu. Nah, dari sini kita akan review ke bagian dalam, tapi belakangnya dulu aja ya, karena belakangnya udah ini. Saya akan naikin lagi satu. Nah, gini kita akan tutup. Nah, kita akan masuk ke dalamnya ya. Yeah. Nah, bangku untuk tengahnya sendiri ini posisi normal. Dia memang depannya juga nggak terlalu, it's not too bad, tapi bisa dia punya side ya, punya side control, bisa kita mundurin dari sini. Jadi lumayan seperti, kalau saya ingat seperti Camry, tapi Palisade juga ada sih. Legroomnya gede. Buat ukuran kita sih di Asian ini termasuk gede. Terus dia di tengah-tengah ini ada apa lagi ya? Yang bedanya dia ini udah ada back cover yang gini, nggak seperti biasa untuk headrestnya. Dia ada Type C di kiri dan di kanan, dan di kiri ada gantungan untuk gantungan plastik atau saya pakai buat payung. Bukaan di sini kiri kanan. Nah, dia punya console boxnya ergonomis, bisa dibuka dari depan, bisa dibuka dari belakang. Ini yang enak. Dalamnya ini luas banget. Ini ada buat taruh
uang koin segala macem. Ini kalau kita buka bisa diakses ke bawah. Nah, itu gede. Dan itu ada yang agak ngumpet sedikit. Dari belakangnya kan bisa dibuka di sini ya. Nih. Nah, kalau saya buka gini, lacinya enak juga dari belakang. Itu kelihatan tuh, ada lagi di depannya tuh. Bisa buat nyimpen barang-barang lah pokoknya ya. Oke, kita taruh lagi. Nah, untuk di kaca sendiri, dia punya privacy screen. Ini di ngumpet di sini. Jadi udah lumayan premium. Rasanya kalau kita terlalu panas, kita bisa sangkutin ke atas. Nah, seperti ini. Jaring LED lumayan bisa mengurangi cahaya matahari yang masuk, keluar, ikut lagi. Ya. Nah, kursi belakang dia ada heated seat. Nih. Nggak bijarnya pakai ya. Biasanya sih nggak dipakai. Nah, udah di tengah, ini kan captain seat kalau hybrid. Yang kaligrafi hanya ada captain seat. Jadi, ya ini aja adanya. Nah, coba ke belakang sekarang. Kalau untuk masuk ke belakang, dia punya dua cara. Satu adalah yang ada satu tombol ini, kita pencet. Dia akan maju sendiri. Nah, seperti itu. Ya, saya coba lagi. Bisa juga. Ini satu tombol one touch lagi untuk restore. Atau bisa juga untuk maju mundurnya. Oh, dia hanya recline dan naik turun yang elektrik. Ya, tuh. Kalau untuk maju mundurnya dia masih manual. Either pakai tuas yang ada di sini. Atau ada quick release di sini. Nah, quick release. Dan dikomunikasikan dengan ini. Tuh. Ya, kita coba masuk ke dalam belakang. Nah, ini masuk belakangnya. Kalau untuk belakangnya, kita tariknya manual. Ini bisa pakai one touch. Nah, kalau belakangnya ini cukup luas. Kalau buat saya ya, cukup luas. Hanya yang berasa berbeda itu dia kakinya yang agak-agak ngangkat. Nih, kita lihat ya. Nah, ini kakinya masih agak ngangkat ininya. Jadi buat orang kecil, anak kecil masih enak. Kalau buat orang dewasa, ya lumayan lah. Ke Jakarta Bandung masih oke. Tapi kalau jauh-jauh banget mungkin kurang nyaman ya. Yang bedanya lagi di sini dia di belakang ada Type C, kanan kiri, lalu dia punya AC sendiri. Jadi ini punya ada kompresor sendiri nih di belakang nih kayaknya nih. Cuman dia hanya khusus buat belakang. Sayangnya, dia harusnya kalau saya sih bilangnya harusnya sekaligus yang tengah ya. Oh ya, yang tengah AC-nya tuh hanya ada blower. Adanya di pintu kiri. Di sini nih posisinya. Di sini satu, lalu di sini satu. Ya, dia blower, kontrolernya dari depan. Itu yang saya bilang sayang. Harusnya yang belakang itu dari sini atau tombol ini adanya di tempat lain lah yang bisa dikontrol oleh yang di penumpang yang tengah. Karena itu yang bakal lebih sering keisi sebenarnya. Ini kotak, kalau di luar negeri ada inverter, colokan 220 volt, di Indonesia nggak ada, tapi emang jarang dipakai juga sih. Kecuali mau camping. Oke, itu belakang. Sekarang saya akan keluar. Oh ya, masih buka pintu. Ya, buka pintu. Sekarang saya akan masuk ke bagian depan. Oke. Nah, satu yang mau jelasin dulu sebelum masuk. Jadi untuk bagian depan itu ada yang namanya relaxation mode. Jadi itu kalau ini saya pencet ke belakang, dia akan ngejeblak, akan relax balik seperti ini. Nah, ini buat relax kalau yang buat istirahat di rest area. Ini akan handy banget karena dia ada kakinya kan keluar, mengganjal kakinya. Mau dibalikinnya lagi, dia tinggal kesini lagi. Lalu dia ada enaknya ada lumbar support. Ini ada lumbarnya, bisa dinaik, turun, maju, mundur. Jadi udah buat pengemudi ini nyaman. Oh iya, sebelum saya lupa, kita lihat engine bay-nya seperti apa. Oh ya,
Nah, ini engine bay-nya, dia udah ada hidrolik kiri kanan. Nah, inilah mesinnya 1,6 turbocharged hybrid. Kilowatt baterai hybridnya nggak gede, cuma 1,45 kilowatt kalau nggak salah. Tenaganya combine 235 HP kalau nggak salah, kurang lebih. Dan torsinya menjadi 360 Newton meter kalau nggak salah di combine ya. Oke, itu aja. Ini bagian hybrid, ini bagian bensin. Oke, kita balik ke sisi sini. Saya akan jelasin singkat. Nah, ini dia punya instrumen clusternya. Sangat berubah banget refinement-nya dibanding dengan yang versi sebelumnya. Ini udah next level. Jadi, ini udah 12 inci curve. Nah, biasanya tuh yang terakhir kali curve itu kan kalau di Ioniq 5 masih kelihatan ya dua sisi gitu kiri kanan. Di Ioniq 6 dia masih flat, tapi yang ini udah berikutnya dia udah mulai curve, jadi lebih estetik lah, lebih manis lah. Yang nolongnya banget itu layar infotainment tuh gede. Jadi saya dulu selalu gini, antara mau pilih peta atau mau pilih infotainment yang kayak Spotify gitu kan. Kali ini bisa dua-duanya, bisa satu semuanya juga bisa, mau dipecah dua juga bisa. Nah, itu enaknya. Lalu dia punya built-in map. Nah, dia map sendiri karena kan dia udah punya BlueLink ya, udah punya SIM card sendiri. Nah, ini enaknya adalah ini akan ada picture in picture kalau kelihatan ya. Ini ada kotak kecil kan. Ini ada picture in picture dan ini bisa di zoom out dan zoom in. Nah, yang sebelah ini pakai tombol ini. Nah, ini enaknya dia bisa zoom out sampai jauh banget. Jadi kalau saya masukin alamat misalnya ke Hotel Sheraton gitu kan. Nah, dia akan ngitung tercepat dan hemat energi, mulai panduan. Nah, dia akan keluar dua di sini. Yang satu adalah zoom in-nya. Nah, dua-duanya gini kan. Nah, dia kalau zoom in, ini akan kelihatan jaraknya di mana dari Jakarta sampai ke Bandung gitu kan. Nah, lalu bisa juga di zoom out. Bisa sampai tahu di mana posisinya. Pada saat kita jalan, ini akan berubah. Tergantung dengan kecepatan, bisa detail atau bisa lebih zoom out, bisa juga nanti kita coba. Mungkin nggak keburu video berikutnya kita akan coba ya. Nah, itu enaknya dia, jadi mapnya bisa tersendiri, jadi nggak bergantung dengan Android Auto, tapi kalau Android Auto juga bisa. Nah, seperti ini kan, tuh ya balik ya, nggak perlu coba deh kali ini. Ini peta jauhnya seperti apa, dia akan switch, bisa juga untuk detailnya. Tuh, detailnya di sini kan, jalannya kita mesti kemana aja, jadi enak. Ada referensi untuk tujuan akhir, ada referensi untuk turn by turn-nya gitu ya. Nah, untuk Android Auto kita bisa lihat di sini di mana ya, di home. Nah, di pilihannya ini yang utamanya home, ada kiblat, ada telepon. Ini yang saya punya Android Auto. Nah, ini pakai terserah mau pakai apa, bisa pakai Waze, udah tahu lah ya Bang Auto ya, Waze, Google Map, bisa WhatsApp juga. Nah, ini kalau bedanya lagi dia yang untuk Santa Fe itu udah ada customization untuk saya ngeliatnya di mana ya, bukan umum, untuk orangnya sendiri. Profil. Nah, setelah profil, jadi saya bisa masukin nama saya, bisa masuk penggunanya siapa gitu kan, saya pakai nama cruiser. Nah, ini bisa ganti pengguna. Dia ada 2 pengemudi, bisa custom, saya pakai satu lagi mungkin bisa buat istri atau supir kalau mau. Yang satu lagi adalah tamu. Kalau tamu dia akan ya guest. Bedanya hanya kalau misalnya pengemudi ini dia akan download semua kontak kita ke sini. Kalau kita mau ganti pengemudi kan untuk privacy, kita bisa log out. Lalu siapapun yang pakai guest driver misalnya, pada saat dia confirm dia akan hilang dan semua settingan semua hilang tuh ya. Tadi mungkin ngerasa ini AC mati karena dibalik setting awal gitu. Nah, sekarang saya balik lagi kalau gitu aja. Home. Saya setelan profil settingnya, pakai change user, dan ini notice pakai Inggris ya. Ini tamu, driver 2, driver. Nah, saya konfirmasi. Nah, balik lagi sekarang settingan semua. Yang ini juga ada
memory memory setting ya. Dia akan setting ada satu dua, pengemudi satu, pengemudi dua. Dia akan setting posisi duduk, setir nggak bisa, setir masih manual, tapi dia udah teleskopik. Kaca spion dia akan ngatur, dan posisi duduk akan ngatur maju mundur, naik turunnya. Itu yang membedakan, jadi enak kalau suka ganti-ganti supir ya. Oke. Untuk bagian tengahnya ini namanya apa ya? Bagian kontrol ya. Kontrolnya dia udah pakai touchscreen, sebagian masih tombol fisik. Masih cukup enak karena dia masih ada ini ya, untuk ini volume ini untuk zoom in zoom out. AC dan fan dia pakai di sini kontrolnya, walaupun saya berasa agak-agak susah juga sih kalau lagi sambil nyetir untuk nyalain ini, saya mesti melihat kemari juga. Tapi untungnya ada adasnya, dia lumayan bagus, jadi kita bisa bisa lihat sebentar, 1 detik 2 detik, relatif masih aman. Dia ada khusus juga driver only karena dia kan mau ngirit ya. Kalau driver only, AC semua mati kecuali hanya yang ini dan ini yang nyala. Lalu yang ini gue enaknya udah punya ventilated seat, jadi kita nggak panas. Kalau terutama di Indonesia ya kan panasnya, dia humid, jadi enak, bisa buat dingin, bisa buat hangatkan juga kalau mau. Tapi biasanya saya nggak pernah pakai, selalu dingin. Kurang lebih itu aja. Ada auto hold, ini juga enak banget karena smooth buat si Santa Fe. Jadi gampang, on off-nya gampang, dipakainya gampang, engage dan disengage-nya gampang, dan halus. Drive mode ada 3, sport yang titik beratnya adalah speed, pastinya my drive custom, kita bisa ngatur seberapa banyak feedback dari setirnya, kita maunya eco driving atau mau sport driving itu bisa diatur. Dan satu lagi eco, obviously eco untuk lebih efisien. Untuk kelas race sendiri kita bisa ganti 2, satu bisa yang klasik seperti ini yang ada speedometernya, atau bisa ganti yang lebih digital, dia akan berubah menjadi hanya kilometer dan RPM-nya aja, tapi kurang lebih begitu aja. Yang lainnya lagi yang membedakan apa ya? Yang saya suka juga yang sekarang tuh child lock ada di sini. Ini ya, tuh ya. Kalau dulu kan biasa yang konvensional tuh di belakang, bangku belakang tuh ada cetekannya gitu kan di pinggir pintu, dan sering kecetek sama anak-anak, jadi suka nyusahin penumpang. Nah kali ini dia otomatis udah elektronik. Jadi kalau saya pencet ini semua child lock, hanya controller pengemudi yang nyala. Saya lupa ingin nyala apa enggak ya. Kita coba aja. Oh masih. Jadi yang depan masih nyala, masih berfungsi, tapi yang belakang udah nggak ada. Nah, coba. Tombolnya di situ. Yang lain kurang lebih sama ya. Ini dia semuanya udah auto, window-nya udah auto up, auto down. Ini kunci buka. Ini spionnya. Yang bedakan juga dia kalau saya mundur, ini spionnya bisa nunduk. Jadi coba bisa nggak ya? Nah kan tuh nunduk ya. Soundnya juga sama tuh, yang sound nunduk. Kalau saya pindah ke drive mode, nah dia akan naik. Nah itu fiturnya juga, dan dia punya exit apa namanya ya, nggak tahu namanya, pokoknya dia bangkunya akan mundur. Terusnya apa lagi ya, wireless charging ada 2 kiri kanan, cuman dia sayangnya belum ada pendingin, jadi HP kadang-kadang suka panas. Dan dia punya colokan untuk wirednya karena kadang-kadang suka panas ya. Ini agak awkward sedikit sih sebenarnya, jadi karena kalau nggak pakai ini, saya pakai adapter biar ke samping, kalau nggak dia akan nongol, jadi rentan untuk patah sebenarnya. Untuk tempat cup holder ada 2 di sini, enak, ada adjustmentnya. Di pinggir sini juga bisa ada muat lumayan gede. Untuk yang besar 1, ada yang kecil 1, jadi penyimpanan sih banyak deh ya. Ini glove box, lalu ada ini juga yang bisa, jadi ini saya belum cabut. Bisa buat UVC, buat disinfektan, tapi sih kebanyakan buat taruh barang aja nih. Sound systemnya dia bagus. Sound systemnya dia pakai Bose. Kelihatan gimana ya? Kalau saya pakai ini mungkin kelihatan dulu. Nggak kelihatan juga. Ini dia. Nggak kelihatan. Anyway, dia pakai Bose. Saya biasanya udah kelihatan Bose, tapi saya nggak tahu, lupa di mana caranya, mesti belajar juga ini ya. Jadi dia pakai Bose system, itu bagus banget. Ada 12 speakernya, cuman saya ketemu mungkin ada berapa ya? Saya ketemu 9 doang, tapi jadi ada di sini 1,
2 sana ya, terusnya 3, 4, woofer di bawah, 5, 6, 7, ada center speaker, ada subwoofer di belakang, 7 ya berarti ya, 7. Lalu di pintu ada 1, 2, 8, 9. Nah lalu tadi, saya kasih lihat sekarang, mumpung bisa ngelihat ya. Saya lupa, masih buka lagi nih ya. Nah di pilar sini ada dia nih, tuh. Ya, di pilar sini ada. Nah itu sekalian deh, tuh subwoofernya sana tuh. Itu yang saya bisa hitung, jadi mungkin masih ada yang ngumpet. Mungkin kalau mirsa kalau ada yang tahu di mana, bisa masukin di komen. Oh ya, yang suka dengan video ini bisa subscribe, notifikasi, nanti kita akan review lagi untuk berikutnya yang driving sensation seperti apa. Oke. Oh ya, dia suspensinya itu depan McPherson, belakangnya itu Independence, jadi harusnya cukup solid ya. Oh, sunroof dia ada sunroof 1, ini masih buka manual, tapi yang lainnya udah otomatis, udah auto. Yang di belakang dia adanya panoramik, ini juga dari sini auto, hanya buka covernya aja, dia nggak bisa buka, dia cuma panoramik. Jadi cukup komplit lah kalau yang suka ada panoramik. Kalau saya sih nggak terlalu suka, panas soalnya. Tutup lagi, ini nggak sama, tutup lagi. Masih bisa yang mau caleg naik ke atas. Anak saya suka banget naik ke atas buat ngeliat depan. Oke, kalau cermin biasa saya ganti pakai dashcam yang ada cerminnya, karena yang ada monitornya, karena lebih enak buat saya. Ini ADAS-nya, radarnya ada di sini. Radarnya dia tuh cukup enak, cukup responsif dan cukup akurat. Nah, hanya yang memang nggak sempurna. Dia untuk jalan jauh, ke Bandung misalnya atau kemana, ke Jogja, long drive ya, itu enak. Sangat responsif, bukan cukup lagi, sangat responsif. Dia udah smart cruise control, bisa ngikutin kecepatannya di depan, jadi nyantai. Di sini untuk smart cruise control. Lalu ini untuk ngatur kecepatannya, naik lebih cepat, lebih turun. Ini untuk jaga jarak waktu cruisingnya dengan smart cruise control. Jaraknya ada 4 kalau nggak salah, 1 paling dekat, 4 paling jauh. Ini untuk scroll MID-nya, bisa ganti peta dan lain sebagainya. Lalu ada scrollnya juga, jadi kalau di sini dia kan kelihatan perjalanan saat ini, setelah mengisi BBM, riset terakhir, suhu mesin, lalu lihat gimana tekanan ban kalau udah jalan baru ketahuan. Lalu ada mode idle-nya, apalagi yang ininya, ini untuk lane keeping assist atau lane following assist ada di sini. Ini obviously klakson. Ini mode, nah ini modenya untuk bisa suara alam, tuh bisa ada suara alam. Nah itu adanya di home. Nah ini suara alam ya, kalau kita klik bisa pilih, ada beberapa macam. Kalau buat yang istirahat, nah ini kelihatan tuh base center point, jadi bisa nyalain. Ini saya cari dari tadi nih, bisa nyalain, bisa matiin. Nah ini dia punya sound settingnya lah ya. Makanya untuk sound system Bose ini udah bagus, sudah 12 speaker, udah lebih dari cukup buat yang daily driver. Ya pastinya kalau audiophile mungkin agak gatel juga kupingnya gitu ya, kuping mahal. Ya mungkin mau ujungnya ganti juga, tapi buat sehari-hari, buat saya sendiri yang suka musik, udah lebih dari cukup. Walaupun jadi dilematis karena saya berasa, aduh masih kurang. Tapi sayang juga ya kalau Bose Premium Sound Systemnya tuh harus diganti gitu kan. Jadi saya nggak tahu nanti mau gimana rencananya. Tapi for now saya akan keep seperti ini. First, untuk giginya dia udah nggak lagi di tengah ya, tengah udah bersih. Ini tempat penyimpanan atau untuk apa namanya, charging. Di bawahnya jadi gede karena transmisinya udah elektronik. Ini gede banget, bisa taruh barang. Di sini masih ada 12 volt, 180 watt cigarette lighter. Ya used to be cigarette lighter ya, tapi ini power outlet sekarang namanya. Di samping ini untuk electronic parking brake, traction control, ini untuk tailgate hold biar nggak ketutup. Oh iya, ada yang ketinggalan nih, yang ini sebelum jelasin ya. Jadi ini ada auto hold, oke, drive mode. Nah ini ada hill descent control, jadi kalau turun curam dia akan ngatur biar nggak terlalu nyelonong gitu kan. Lalu ini ada kamera 360-nya, dan ini ada parking sonar. Kamera 360-nya dia cukup bagus dan intuitif.
dia bisa atur. Ini kan sebelah kanan menunya ya. Ini untuk kamera depan, kamera belakang, dan ini adalah yang apa sih yang bisa di swivel gitu ya. Lihat, cukup responsif. Nah, kalau yang depan ini bisa diatur juga pilihan presetnya. Ini full. Ini kiri kanan ini enak banget kalau buat lagi macet atau lagi di belokan, ini enak banget. Kecepatan rendah dia langsung otomatis keluar seperti ini. Nah, ini bisa dua, pen dari atas, kamera depan, dan ini box yang square. Ini enak juga karena saya bisa lihat setir saya ke arah mana, kiri, kanan, belakang kurang lebih sama pengaturannya, ada 4 ya, kurang lebih itu aja. Oke, gue lanjutin ya. Nah, ini untuk yang sebelah kanan ini ada tadi udah bilangnya mode buat ngecek buat suara alam segala macam. Nah, ini voice command. Nah, voice command dia itu belum aktif seperti yang mobil lain, tinggal ngomong doang gitu. Misalnya kayak dulu saya pikir bisa Hi Hyundai gitu kan, nggak bisa. Dia mesti manual. Jadi mesti pencet. Nah, dia kan keluar di sini tuh. Ya, baru keluar baru kita ngomong. Dan dia hanya bisa bahasa Indonesia doang. Bahasa Inggris dia nggak ada voice command-nya. Nah, dia bisa kelihatan di sininya mana ya. Saya keluar dulu. Pencet lagi, nah ini perintah ice keluar. Nah, ini perintah-perintahnya ada seperti ini. Jadi nggak banyak, dia udah preset gitu kan. Hanya bahasa Indonesia. Perintah bisa ada buat cari peta, perintah kontrol kendaraan. Ini yang paling sering dipakai sih, kontrol suhu jendela, buka sunroof, buka tailgate, kursi, perintah dan kontrol. Tapi nggak terlalu ekspansif lah, hanya segini cukup lah buat pakaian sehari-hari. Dah, itu aja. Ini kontrol ini. Nah, ini kalau kita dengar musik kayak Spotify gitu ya, ini tombolnya buat next music atau previous music. Ini volume, scroll ke atas makin keras, ke bawah makin kecil. Yang ini shortcut, seperti yang Hyundai yang lain juga ada shortcutnya, kita bisa masukin pilih mau apa aja bisa, tapi pilih masih terbatas. Ini untuk telepon, kalau mau telepon atau mau hang up telepon di sini. Nah, udah, habis ini saya akan kasih lihat biar lebih gampang. Apa tuh yang tadi namanya tuh, yang kalau kita keluar dia bangkunya ini akan mundur ke belakang biar lebih gampang keluarnya dan lebih gampang masuknya. Oke, cara berikutnya ya. Ini sebagai contoh buat yang bangkunya mundur ya. Tuh. Ya, kelihatannya ulang lagi ya. Nah, ini ketutup. Kalau ntar dibuka, dia langsung mundur. Nah, inilah contoh yang ngebantu pengemudi untuk masuk dan keluar lebih gampang. Karena kalau gini kan dia lebih banyak space-nya ya. Setelah masuk, baru ntar dia maju sendiri. Ya, contoh ya. Ya. Nah, maju kan? Oke, Auto Exer cukup segitu ya saya rasa untuk kali ini reviewnya. Kalau suka review kayak gini, bisa subscribe, klik notification, jadi selalu update untuk ada video barunya. Untuk berikutnya kita akan lebih in-depth lagi nge-review Santa Fe ini. Mungkin kita akan coba bawa yang jarak lebih jauh gitu ya, biar tahu driving sensation-nya kayak apa dan gimana adresnya berjalan dan lain sebagainya lah. Kita rencana mungkin akan saya bawa ke Bandung atau ke Lampung mungkin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, see ya.